Pernah kepikiran nggak sih gimana jiwa kita ini menempuh sebuah perjalanan spiritual? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng soal makomat, yang bisa dibilang ini tuh semacam peta kuno pendakian jiwa menuju Sang Pencipta. Anggap aja ini rangkuman puitis sekaligus akademis tentang gimana hati kita bisa selangkah lebih dekat dengannya. Oh ya, pembahasan kita kali ini adalah sebuah sintesis dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Jadi, kita juga mau berterima kasih kepada Bapak Muhammad Irsyad Sirojul Khoir yang sudah memberikan kerangka berfikirnya sehingga kita bisa sama-sama memahami perjalanan spiritual yang luar biasa transformatif ini. Oke, kita mulai ya perjalanannya. Tapi ingat, ini bukan sekedar teori loh. Ini benar-benar sebuah peta buat pendakian jiwa kita. Panggilan pertamanya adalah untuk menyucikan diri, sebuah proses yang dalam tradisi tasawuf itu dikenal sebagai tazkiyatun nafs. Gampangnya, pemurnian jiwa. Terus pertanyaan besarnya kan ini, gimana sih prosesnya, gimana caranya seorang hamba bisa menapaki satu persatu anak tangga spiritual ini biar bisa makin dekat dengan Tuhannya. Nah, inilah inti dari apa yang akan kita jelajahi lewat konsep makomat. Jadi, apa sih makomat itu? Coba deh bayangin, ini tuh kayak stasiun atau pos pemberhentian dalam sebuah pendakian spiritual. Setiap stasiun ini harus kita raih loh, bukan hadiah yang tiba-tiba jatuh dari langit. Caranya? Ya lewat usaha sadar, ibadah yang tekun, dan perjuangan batin yang serius, atau yang disebut mujahadah. Dan yang paling penting, seluruh perjalanan ini tuh fondasinya kuat banget di dalam Al-Quran. Ayat ini menegaskan kalau keberuntungan sejati, kesuksesan yang hakiki, itu ada pada kemampuan kita menyucikan jiwa. Ini nih titik awal sekaligus tujuan dari setiap langkah yang akan kita bahas. Oke, tahap paling awal dari perjalanan ini namanya tahalli. Analoginya bagus banget nih. Bayangin hati kita itu kayak sebuah bejana atau wadah. Sebelum diisi dengan air yang jernih dan suci, bejana itu kan harus dikosongin dan dibersihin dulu dari segala kotoran kan? Nah, itulah esensi dari tahalli, mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk. Nah, proses ngosongin bejana hati ini punya 5 langkah fundamental. Pertama, taubah, benar-benar balik arah menuju Tuhan. Kedua, zuhud, melepaskan keterikatan hati dari dunia. Ketiga, waro, super hati-hati menjaga diri dari yang haram apalagi yang abu-abu. Keempat, sabar, kuat saat diuji dan teguh dalam taat. Dan yang kelima, yang mengunci semuanya, tawakal, pasrah total sama Allah. Inilah fondasi yang harus kokoh banget. Di sini kita bisa lihat nih dua proses intinya. Setelah tahalli, yaitu proses mengosongkan jiwa dari sifat-sifat tercela atau mazmumah, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu tahallih. Nah, disinilah hati yang udah bersih tadi mulai kita isi dan hias dengan sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Jadi, ini adalah transisi dari membersihkan menjadi memperindah. Yuk, kita lanjut lihat gimana proses penghiasan ini terjadi. Setelah fondasinya kuat, bejananya bersih, seorang penempuh jalan spiritual itu secara aktif menumbuhkan kualitas-kualitas luhur di dalam hatinya. Ini nih fase yang paling indah dan konstruktif dalam perjalanan jiwa. Dua perhiasan pertama yang paling indah yang tumbuh di hati yang bersih adalah ridho dan syukur. Ridho itu kedamaian batin yang luar biasa. Menerima apapun ketetapan Tuhan dengan hati yang lapang. Sementara syukur itu rasa terima kasih yang meluap-luap, gak cuma di bibir, tapi juga tercermin dalam setiap perbuatan kita. Nah, setelah jiwa kita dibersihkan dan dihiasi, kita sampai di puncaknya. Puncak dari semua makomat, tujuan tertinggi dari perjalanan ini, mahabbah atau cinta ilahi. Dan kalau kita bicara cinta yang murni ini, gak ada tokoh yang lebih ikonik selain seorang sufi wanita yang luar biasa, Rabiah al-Adawiyah. Jadi apa sih sebenarnya cinta ilahi atau al-hub al-ilahi itu? Ini jauh lebih dari sekedar emosi biasa ya. Ini adalah sebuah kondisi kesadaran di mana seluruh fokus hati, seluruh jiwa kita itu hanya terisi oleh rasa cinta dan rindu kepada Tuhan. Cintanya murni banget, tanpa pamrih, bukan lagi karena pengen surga atau takut neraka. Kutipan ini benar-benar menggambarkan totalitas cinta Rabiah. Jadi ceritanya saat ditanya apakah beliau benci setan, jawabannya sungguh luar biasa. Beliau bilang cintanya pada Tuhan itu sudah begitu penuh, sampai-sampai nggak ada lagi ruang kosong di hatinya, bahkan untuk sekedar membenci setan. Fokusnya cuma satu, cinta pada Tuhan. Dan doa ini, wow, mungkin ini adalah ekspresi paling murni dari mahabbah. Rabiah seolah bilang ke Tuhan, ya Allah, kalau ibadahku ini karena takut neraka, bakar saja aku. Kalau karena pengen surga, tutup saja surga itu untukku.
Tapi, kalau ibadahku ini murni hanya demi Engkau, maka satu pintaku, jangan pernah palingkan wajahmu dariku. Ini adalah puncak keikhlasan. Makanya, para ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali pun menyimpulkan kalau mahabbah ini adalah stasiun tertinggi. Semua makom yang kita lewati sebelumnya, taubah, zuhud, sabar, syukur, itu semua pada hakikatnya adalah persiapan anak tangga untuk bisa sampai ke puncak ini. Mahabbah adalah buah dari seluruh perjalanan spiritual. Lalu, apa buahnya semua perjalanan batin ini di dunia nyata? Nah, disinilah kita bisa lihat gimana seluruh proses makomat ini membentuk tujuan akhir dari mata kuliah ini, yaitu menjadi seorang komunikator yang ikhlas. Hasil akhirnya adalah komunikator yang ikhlas, yaitu seseorang yang setiap kata-kata dan tindakannya itu lahir dari niat yang murni karena Allah, bebas dari pengen dipuji, pengen divalidasi, atau nyari keuntungan duniawi. Karena pada akhirnya, jiwa yang bersih itu pasti akan melahirkan komunikasi yang otentik dan benar-benar menyentuh. Dan disinilah semuanya nyambung. Proses tahalli atau pembersihan diri itu membentuk kejujuran dan kerendahan hati. Proses tahalli atau penghiasan jiwa itu menumbuhkan empati dan rasa syukur. Dan puncaknya, mahabbah atau cinta ilahi memastikan niat kita selalu murni. Setiap tahapnya benar-benar membangun karakter komunikator sejati dari dalam keluar. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung. Setelah semua perjalanan batin ini selesai, gimana wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana cara kita bicara, bertindak, dan berinteraksi setelah hati kita ditempa oleh makomat? Itulah pertanyaannya, dan sekaligus buah paling nyata dari perjalanan jiwa ini. Terima kasih sudah menyimak.